Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Nah, kebetulan saya sebut aja Kang Toto ya, atau Sukamto Sastro di Mejo. Hari ini kita akan mencoba melakukan kegiatan kecil yang sifatnya adalah motivasi. Kebetulan channel kami adalah informasi dan motivasi. Ya, makanya berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Slogan kami bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Nah, baik, untuk hari ini saya akan mencoba mengajak rekan-rekan semuanya, ya, teman-teman, panjenengan, untuk bicara tentang sebuah motivasi untuk mengejar sukses. Ya. Jadi mengejar sukses itu wajib, karena kalau diam itu tidak akan sukses. Nah, untuk mengejar sukses pasti ada variabel-variabel tertentu yang tentunya dikomunikasikan, ya, akan dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait. Baik, satu tema bahasan. Untuk mengejar sukses kita harus persiapkan personal, potensi diri. Maka catatan yang pertama adalah kita harus benar-benar percaya diri. Nah, ada orang yang tidak percaya diri, ini ambyar. Lu kok bisa, bro? Lah yo, nek karo awake dhewe gak percaya itu percaya karo sapa? Maka orang yang sukses itu diawali dengan percaya diri. Tapi ingat, tidak boleh over pede. Nah, kalau over PD yang terjadi meletre, bro. Over PD itu kadang memalukan, membuat orang jadi risih, seakan-akan kesannya sombong, congkak, ya. Maka ingat, orang jangan over PD. Percaya diri harus. Orang lain bisa, kita bisa. Orang lain mampu, kita mampu. Kalau saya saat ini belum pintar, saya masih bisa belajar. Selama dia masih dalam struktur darah, daging, dan tulang belulang, saya bisa, saya mampu. Jadi sebelum mengejar sukses, kita harus bukan over PD, percaya diri, tapi jauhi daripada over PD. Orang lain aku bisa, orang lain bisa aku bisa, mereka bisa pasti bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Selama ada kemauan pasti ada jalan. Selama mau belajar pasti pintar. Ya, selama mau menggali ilmu pasti kita punya pendalaman kalbu. Tetapi kalau tidak mau belajar, bisa dari mana, bro? Ya, maka kuncinya adalah percaya diri, kita mampu. Oke, yang kedua adalah bagaimana cara mengatur hidup kita, mengatur pola kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak mengatur program itu secara benar untuk mengejar sukses, ya percuma. Misalnya begini, mengatur hidup. Bagaimana kebiasaan hidup kita, kebiasaan bangun tidur kita, kebiasaan pola hidup kita, kebiasaan mengatur jadwal kerja, kebiasaan kita mengatur jam kerja, disiplin, dan segala macamnya, mengatur hidup. Kalau titelnya mengejar sukses, maka hidupmu harus teratur, terarah, terkonsep. Kalau hidupmu tidak teratur, tidak terarah, tidak terkonsep, ya nggak bisa, bro. Nggak mungkin. Oke? Harus terarah, terukur hidupmu. Ya. Kemudian yang tiga, apa itu? Bertanggung jawab. Komitmen. Kalau orang tidak bertanggung jawab, mana mungkin mendapatkan kepercayaan? Kalau orang itu diberi amanah khianat, nggak mungkin dipercaya. Kalau bicara tidak jujur, tidak mungkin dipercaya. Karena bisnis masa depan sukses identik dengan komitmen dan tanggung jawab. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan dijauhi kata sukses.
Orang yang tidak bertanggung jawab akan terhindar ya dari keberhasilan. Kenapa? Nggak tanggung jawab. Dengan orang lain nggak tanggung jawab, apalagi dengan diri sendiri pun tidak bertanggung jawab. Itu. Kemudian bagaimana kita membuat gambaran, membuat skema, membuat jalur, membuat pola masa depan. Membuat pola masa depan. Masa depanmu jangan diserahkan pada perusahaan. Masa depanmu jangan diserahkan orang lain. Kamu, diri kamu yang menentukan masa depan. Ingat itu. Kamu, diri kamu yang menentukan masa depan. Bukan orang lain, bro. Kalau kamu, maaf ya, tergantung orang lain, tidak membuat pola skema masa depan, ya nggak mungkin kita sukses. Kenapa? Ya kamu ditentukan orang lain, ditentukan sistemnya orang lain, ditentukan perusahaannya orang lain, didikte orang lain. Maka kita harus punya skema pola hidup kita dan cara kita untuk mengejar sukses tadi. Ya, untuk mengejar sukses harus punya pola. Oke? Ya. Kemudian kalau sudah punya pola tadi, oke, fokus pada target cita-cita kita. Ya, fokus pada target cita-cita kita. Beda nggak mimpi dengan impian? Kalau mimpi tidur nggak akan terjadi. Bangun tidur kaget, aku ngimpi tahu jebule. Yang benar impian, boleh impian. Impian identik dengan cita-cita. Maka ketika seseorang mimpi, ya mimpi ada dua hal, mimpi buruk atau mimpi baik. Ya. Kalau mimpi buruk dikejar-kejar anjing, ya. Jadi maka tentukan itu cita-cita kita, tentukan impian kita. Dan kalau sudah, coba lakukan afirmasi atau autosugesti. Afirmasi itu adalah menanamkan di dalam kesadaran atau di bawah sadar bahwa kita akan realisasi target goal kita. Misalnya bayangkan begini, aku besok jadi seorang pengusaha, punya aset sekian, saya punya villa di Tawangmangu. Bayangkan seakan-akan nyata. Terus lakukan repetisi dengan pengulangan afirmasi, dengan autosugesti. Dengan izin Tuhan saya mampu, dengan izin Tuhan aku mampu, aku bisa merealisasi tujuan tersebut. Itulah jalan menindak sukses. Jalan mengukir sukses. Jalan merendah sukses. Salah satu di antaranya disugestikan dengan autosugesti, dengan afirmasi gitu. Baik, jadi kemudian yang berikutnya, jangan biarkan orang-orang sekitar kamu merubah hidupmu dan merubah pola pemikiranmu. Boleh kasih masukan, boleh. Tapi jangan sampean keluar dari tujuan semula. Karena terpengaruh orang lain. Contoh, cita-cita pengen usaha mikro. Dipengaruhi sama orang, enakan dikerja di pabrik atau di swalayan. Ketika dia tidak setia dengan fokus dan tujuannya, ikut hancur, bro. Maka jangan mudah terpengaruh dengan pikiran orang lain. Karena kamu punya pikiran sendiri. Hidup kamu yang menentukan. Hidup kita yang tentukan. Tujuan kita yang tentukan. Kalau kamu mudah terprovokasi orang lain, bisa dipastikan tidak akan berhasil. Kenapa? Mudah dipengaruhi orang. Loh, apa nggak boleh? Boleh. Orang ngasih masukan, kita terima. Orang memberikan aspirasi, kita terima. Tetapi kata kuncinya sudah kamu tentukan. Garis tujuanmu, impianmu sudah tercatat tadi. Sudah kamu tentukan. Kalau berubah, ya sudah, remuk bosku. Ya. Jadi kesimpulannya pokoknya orang itu jangan mengendalikan kamu. Kamu punya pemikiran dan prinsip sendiri yang harus direalisasi. Kamu punya pemikiran dan keyakinan yang harus direalisasi. Jangan berpikir tentang orang lain. Kemudian bagaimana untuk mengejar masa depan? Jangan lupa kreatif.
kreatif, inovatif, dan aspiratif. Kreatif, sesuatu tampil beda, ada jurus-jurus tertentu. Inovatif, banyak perubahan. Ya. Aspiratif, menerima aspirasi orang lain, dan inspiratif, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Gitu. Jadi kalau kita kreatif, contoh misalnya begini, sama-sama nasi goreng dibungkus dengan kertas minyak. Bagaimana buat sen jual nasi goreng tapi pakai box, pakai cantik, pakai gambar lope-lope misalnya, lebih menarik. Jualan bakso dengan bundar, kenapa tidak dikreasi bakso dengan cetakan lope-lope? Ya kan? Kenapa tidak buat cetakan bakso bintang? Kreatif lah. Bukan sekedar, maaf ya, orang beli makan kenyang, bukan. Bagaimana ketika Risto tadi menyajikan tempat yang nyaman. Ada yang tenang, ada yang full instrumen, macam-macam. Terserah segmennya kayak apa, segmentednya kayak apa gitu loh. Oke. Kemudian jangan lupa berpikir besar. Maksudnya gimana? Ya berpikir besar dan berjiwa besar. Kalau kita berpikir kecil, orientasinya kecil, omsetnya kecil. Aku cuman bisnis ya, omsetnya hanya kira-kira 10 juta. Ya sudah, kecil. Bagaimana kalau kita berpikir besar dengan lompatan besar, dengan segmen yang besar, dengan harapan yang besar? Maka seekor ikan paus itu berenang di lautan, bukan di sungai, bosku. Nek di bunga namanya cedel. Ya mungkin ikan bandeng atau ikan air tawar, ikan lele. Mungkin digot ya cedel atau wader gitu. Maka siapkan diri bahwa kita itu menjadi paus di lautan dan berenang menghadapi persaingan yang luar biasa. Maka harus berpikir besar. Makanya sekali berpikir besar, berjiwa besar. Berjiwa besar itu apa tuh? Ada maaf, ada kebesaran, ada berani memutuskan sesuatu yang sulit. Tetapi semuanya dalam rangka mengamankan diri kita dan cita-cita kita. Gitu. Kemudian kalau bisa, kita harus happy, anti stres. Maksudnya begini, setiap orang yang berjalan merealisasi masa depan, yang mengejar impian, mengejar sukses, pasti banyak aral, pasti banyak masalah, pasti ada rintangan, ada onak dan duri, ada kerikil tajam dan duri yang kadang membuat kita berdarah, kadang membuat kita patah semangat dan tidak bangkit lagi. Ini yang jadi masalah. Loh, yang betul gimana? Nah, apapun situasi kondisinya harus eksis dong. Tidak boleh kita hanya diam, tidak merubah sesuatu, nggak boleh. Harus kita lakukan perubahan, harus dahsyat gitu loh. Baik. Jadi harus ada solusi persoalan-persoalan tadi. Kalau tidak ada solusi, stres, depresi, maka buatlah program yang terhindar dari stres. Ya. Kemudian berpikir kusnudon. Itu dengan berpikir dengan bingkai yang baik. Kadang orang itu berpikir dengan bingkai yang kotor. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa begitu? Iya. Karena apa? Karena dia bingkainya itu negatif dalam pikiran dia. Mau usaha, nanti takut bangkrut. Mau jualan, kalau nggak ada yang beli gimana? Terus nanti mau bisnis wira swasta, nanti kalau capek gimana? Oh, udah, otak dan pikirannya negatif. Kalau kamu ingin mengejar impian dan sukses, otak pikiranmu jangan negatif, harus positif. Jangan dihantui ketakutan. Harus tetap kusnudon, berpikir positif. Pasti bisa. Kalau orientasi kita, waduh gimana nanti kalau rugi pak, modalnya terlalu besar, hilang pak. Wah, oke. Kadang orang itu takut bayang-bayang. Kalau Anda mau renang, jangan langsung tinggi 2 meter, 3 meter.
Anda cukup renang yang kedalamannya, maaf, pusar. Sehingga Anda berdiri tidak tenggelam. Itu walau latihan renang. Kalau kita bisnis, ya dari yang kecil bosku, kecil dulu. Baru keuntungannya diperbesar. Lupa kita konglomerat, boleh. Kalau kita konglomerat, modalnya banyak, oke. Harus bayar orang, perencanaan yang matang, bayar orang, konsepnya matang, manajerialnya matang, akuntingnya matang, marketingnya matang. Jadi nggak berisiko. Jadi seorang pengusaha itu sudah punya konseptor, sudah punya pelaku, penasihat, sudah punya tim. Sehingga selalu berpikir besar gitu. Nah, kemudian jangan lupa ya, tentukan tujuan. Ada jangka pendek itu 1 tahun, jangka 2 tahun, jangka 3 tahun, jangka 5 tahun. Buatlah peta-peta tahapan-tahapan yang harus dicapai. Kalau tahapan yang dicapai tidak ada, yang menjadi masalah bosku. Harus ada tahapannya dicapai bosku, ya kan? Jadi mau tidak mau kita harus lakukan sesuatu tadi. Apa? Yang menuju kita punya potensi. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya, jangan lupa luangkan tiap saat. Luangkan tiap saat, tiap waktu. Untuk apa? Untuk memikirkan kemajuan usaha ini, untuk memikirkan strategi kita, untuk memaksimalkan pendapatan kita setiap saat, setiap waktu. Pikirkan konsepnya, raih tujuannya. Apa produk yang maaf dinamis, apakah produk yang kreatif, terus lakukan agar mental kita berkembang. Jangan kena blok, jangan takut dengan diri sendiri, jangan takut yang belum terjadi. Hanya prinsipnya hati-hati, harus cermat, jangan ceroboh. Itu oke. Setelah sudah berhasil pada titik tertentu, jangan lupa reevaluasi, lakukan evaluasi. Evaluasi itu dilakukan tiap bulan bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan bisa, bergantung. Kalau seseorang tidak pernah melakukan evaluasi, dipastikan usahanya tidak berjalan lancar. Ya, kalau dia melakukan evaluasi rutin, oh kelemahannya di sini, oh bahan bakunya begini, oh ternyata dibuat begini hasilnya begini ya. Evaluasi, ada penganalisa. Jadi kalau sudah ada titik kelemahan kita, kelemahan itu kita singkirkan. Kita ganti dengan potensi dan kebaikan. Singkirkan itu segala kelemahan. Bangkitkan potensi, munculkan potensi diri. Atau potensi dari perusahaan gitu. Ya. Jadi jangan lupa, pokoknya lakukan evaluasi sampai menemukan hasil satu titik kesimpulan. Lah satu hasil tadi yang akan diaplikasikan di masa depan berikutnya. Ya. Itu menjadi garis program. Maka idealnya ada program tahunan, ada program 2 tahunan, ada 5 tahunan. Itu lebih aman. Ya. Dan yang berikutnya, jangan lupa, setiap langkah itu pasti ada kendala. Maka lakukan sikap-sikap yang menghormati, sikap-sikap toleransi. Kadang orang itu terjebak loh. Kenapa begitu? Iya. Kaku, mengatasnamakan bukan golongannya, bukan kelompoknya, bahkan menuding orang lain raka, parah. Ya, parah itu kalau begitu. Ya. Jadi harus mengerti, harus menghormati orang lain. Jadi lakukan sikap-sikap positif yang toleransi. Toleransi itu saling menghormati. Apa yang kamu yakini, saya yakini, beda nggak apa-apa toleransi. Konsep bisnismu begini, aku begini nggak apa-apa. Karena apa? Modal 100 juta beda dengan modal 1 miliar. Modal 1 miliar beda dengan modal 10 miliar. Modal 10 miliar juga beda dengan modal 1 triliun. Gitu loh. Ya.
Oke. Jadi ya harus toleransi. Kemudian yang berikutnya, lakukan sesuatu atas nama dasar cinta. Ketika kamu mencintai pekerjaan, pasti sukses. Tetapi ketika kamu sudah jenuh dengan pekerjaan, artinya kamu tidak akan sukses. Orang yang tidak sukses itu, ciri-cirinya penuh keluhan. Mengeluh, banyak kendala, macam-macam A sampai Z dikeluhkan. Itu adalah ciri-ciri orang gagal. Selalu mencari alasan. Sumber terbesar kegagalan dia adalah mencari alasan. Ketika sudah ketemu alasan, merasa bangga, bahagia. Padahal keberhasilan itu bukan karena mencari alasan, tapi mewujudkan konsep cita-cita untuk menjadi keuntungan. Kalau orang ini, maaf ini ya, saya gagal karena ini, saya gagal karena ini. Sudah, kamu itu bicara terus ke kegagalan di masa ada. Tidak merubah bagaimana kegagalan itu disulap menjadi potensi laba dan keuntungan gitu loh. Kalau kita berpikirnya ke sana terus ya jadi masalah. Ya. Jadi kemudian jangan membenci orang, harus kasih sayang. Ketika kita kasih sayang dengan orang, usaha kita semakin lancar. Iya. Karena kita kasih sayang. Tapi kalau tidak kasih sayang, orang membenci. Ketika satu orang ini membenci, dia akan cerita pada 10 orang bahwa di perusahaan itu begini. Maka bagaimana menciptakan kondusivitas di lembaga, di perusahaan, di jaringan. Ya, kalau tidak diciptakan, ya menjadi masalah terus sampai kiamat pun masalah. Kenapa begitu? Iya, ada persepsi yang salah, ada analisa yang salah, gitu loh. Maka perlunya evaluasi dan realisasi aplikasinya. Kalau maaf ya, kebaikan hanya tag di atas kertas, percuma bosku. Maka kebaikan, keberhasilan itu tertulis, diaplikasikan. Tertulis, diaplikasikan dan diamalkan, gitu loh. Kemudian juga tidak lupa berani menghadapi risiko apapun. Berani spekulasi. Kebetulan dalam menjalankan bisnisnya harus jujur, bos. Kalau tidak jujur, ajur bro. Hilanglah kepercayaannya, akhirnya perusahaannya ditinggalkan orang. Sebuah dusta, kemunafikan, tidak jujur akan menghancurkan perusahaan. Betul. 100% akan menghancurkan perusahaan. Kalau dalam menjalankan usaha diawali dengan ketidakjujuran, ya, akan ambyar. Kemudian berani bekerja keras, ya, juga bekerja cerdas. Berani kerja keras, juga berani kerja cerdas. Pengertian kerja keras itu tiap hari, misalnya contoh ngangsu air. Begitu orang cerdas sekali pakai tancap, maaf ya, sumur dalam, disambungkan dengan listrik, udah menyala. Itu yang saya katakan perilaku cerdas. Gitu. Nah, jadi kita harus yang terakhir punya semangat. Semangat itu gairah, etos kerja. Seseorang yang bekerja tidak ada gairah, tidak ada etos kerja, tidak ada semangat, hancur bosku. Hancur. Karena gairah itu adalah etos kerja. Gairah itu adalah semangat berkarya. Gairah ini adalah olinya di dalam bekerja. Kalau itu tidak dilakukan, ya sudah. Alamat bosku, porak-poranda. Makanya terkonsep, terstruktur. Oke, demikian tadi masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Barangkali maaf motivasi hari ini, kalau ada manfaatnya silakan dipakai. Kalau merasa tidak cocok, tidak sefikroh, ya sudah, lepaskan saja, tidak apa-apa. Oke, terima kasih masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.